Selamat datang kembali di channel Kabar Recek. Sebuah pengakuan Inara Rusli yang mengguncang publik. Insanul Fahmi, seorang pengusaha, secara terbuka mengakui telah menikah siri dengan Inara Rusli. Tentu saja mantan istri dari Firgaun, namun kisah ini bukan sekedar tentang sebuah pernikahan secara diam-diam. Di baliknya tersimpan lapisan demi lapisan sebuah kejanggalan yang mulai terungkap. Mulai dari status sebuah pernikahan yang masih terikat dan melekat, hingga janji manis sebuah bisnis yang diduga menjadi umpan atau pancingan di dalam sebuah hubungan ini. Namun selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas dengan lensa investigasi dan analisa mendalam apa yang sebenarnya terjadi. Siapa sebenarnya korban selama ini dan mengapa janji bisnis muncul dalam pusaran asmara terlarang tersebut. Untuk memahami, kita harus mundur ke awal, yaitu sebuah perselingkuhan Wardatina. Yaitu sebuah perselingkuhan yang ditujukan, dugaan perselingkuhan tersebut ditujukan kepada Insanul Fahmi dengan Inara Rusli, dan ternyata kini telah terungkap sebuah pernikahan yang dianggap sah secara agama. Namun kemudian muncul lagi pengakuan Insanul Fahmi yang setengah beredar luas di jagat media sosial. Ia mengklaim telah menikahi siri dengan Inara Rusli selama kurang lebih 3 bulan. Namun di waktu yang sama, ia juga masih berstatus suami sah dari Wardatina Mawa. Analisis tinggi di sini kita menemukan kejanggalan pertama. Pernikahan siri meskipun sah secara agama dan tidak menggugurkan status pernikahan sah di mata hukum. Artinya, secara hukum ini bisa dikategorikan sebagai sebuah dasar hukum dugaan perzinahan atau poligami tanpa izin. Ini adalah dasar laporan dari Wardatina Mawa yang merupakan istri sah dari Insanul Fahmi. Trik krusial yang diungkap media adalah keterkaitan janji-janji manis soal bisnis. Menurut pengakuan Inara Rusli tertarik pada Insanul Fahmi karena tengah diiming-imingi kerjasama bisnis seperti sebuah pengembangan kafe dan juga travel. Investigasi motif. Apakah ini murni sebuah asmara ataukah ada motif ekonomi yang lebih dominan di balik hubungan asmara ini? Insanul Fahmi diketahui memiliki bisnis yang terdampak kerugian miliaran, sementara Inara yang baru menjanda sedang bersemangat untuk membangun kemandirian finansial. Pertanyaannya, apakah janji bisnis ini adalah alat negosiasi ataukah memang ada proyek nyata? Sebuah pernikahan siri yang diselimuti oleh isu janji finansial menggeser fokus dari cinta ke transaksi. Sebuah alibi yang patut dipertanyakan. Subanalisis kejanggalan mulai terjadi. Ada lagi kejanggalan yang viral. Insanul Fahmi yang mengaku sudah nikah siri, namun saat ia meminta maaf, ia lantas masih menyebut Inara sebagai calon. Frasa ambigu ini menimbulkan pertanyaan, apakah pernikahan siri itu benar-benar terjadi atau hanya sebuah alibi yang untuk mendekam isu sebuah perselingkuhan dan dugaan perzinahan yang telah dilaporkan oleh Mawa tersebut. Skandal ini membawa dampak nyata secara sosial. Insanul mengalami cancel culture, bahkan dicopot dari jabatannya sebagai CEO. Ini adalah harga mahal dari sebuah pengakuan yang terlambat dan kebohongan yang terbongkar. Di sisi hukum, kasus ini akan terus bergulir. Laporan dari Wardatina Mawa tidak dicabut. Analisis dampak kasus ini mengajarkan bahwa di era digitalisasi ini, kebenaran atau setidaknya sebuah pengakuan akan selalu terungkap, yaitu akan selalu menemukan jalannya. Dan bagi publik, sebuah pernikahan siri di tengah ikatan pernikahan yang sah, apalagi diselingi janji-janji materi, akan selalu menjadi red flag moral yang sulit diterima. Ini juga menyoroti isu etika bisnis dan etika rumah tangga yang saling tumpang tindih.
Namun dari serangkaian pengakuan janji bisnis dan kejanggalan calon yang disoroti, kita melihat sebuah benang kusut yang sangat kompleks. Baik dari Insanul Fahmi maupun Inara Rusli kini sama-sama menanggung konsekuensinya. Inara yang mengaku menjadi korban kini memilih mundur dari hubungan siri tersebut. Kisah ini adalah studi kasus tentang bagaimana sebuah urusan pribadi yang dibumbui isu-isu materi dan status dapat meledak menjadi sebuah skandal publik. Pesan investigasi hari ini, sambil menunggu proses hukum yang tengah berjalan oleh pihak berwajib, publik perlu mencermati bahwa di balik setiap pengakuan seringkali ada motif-motif dan alibi-alibi yang tersembunyi. Apakah Anda melihat motif bisnis ini sebagai sebuah kebetulan atau sebuah rencana? Tulis asumsi Anda di komentar di bawah ini dengan bijaksana tentunya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk analisis mendalam lainnya. Tentu saja di segmen Kabar Recheck.